Aduh gila banget ini, guys. Rodri bikin Manchester City sampai was-was parah, bro. Tapi yang bikin makin heboh, Real Madrid malah sibuk ngurus sesuatu yang gak ada orang nyangka sama sekali. Lo kira cuma soal Rodri? Tunggu dulu, ada sesuatu yang lebih dipentingkan oleh Real Madrid ketimbang transfer Rodri? Kira-kira apa itu ya? Gas kita kulik bareng sampai habis sekarang juga. Jadi gini, Rodri sekarang lagi galau banget soal masa depannya di Manchester City. Padahal kontraknya tinggal kurang dari 2 tahun, dan City udah kasih tawaran perpanjangan kontrak sampai 2029, dengan gaji yang deket banget sama rekor milik Haaland. Tapi, anehnya, Rodri masih belum yakin buat tanda tangan, bro. Dia katanya mulai kepikiran buat balik ke La Liga. Ini jelas bikin City was-was luar biasa, karena Rodri bukan pemain sembarangan. Dia kunci di lini tengah City yang selama ini bikin pertahanan dan serangan City berjalan mulus. Kalau sampai dia cabut, bro, bakal jadi pukulan telak buat The Citizens. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Rodri benar-benar pengen ke Madrid? Apalagi Madrid sempat memboikot Ballon d'Or 2024, yang waktu itu Rodri jadi pemenang. Sementara Madrid yakin Vinicius Junior lebih pantas. Apakah fakta ini bakal bikin Rodri nggak gabung ke Madrid? Ini jadi tanda tanya besar, menurut laporan dari AS. Rodri sebenarnya belum sepenuhnya yakin buat lanjut jangka panjang di Etihad. Ada godaan kuat dari Madrid buat ngajak dia pulang ke Spanyol. Ini bikin situasi makin panas, ini belum selesai guys. Soalnya gak cuma Rodri yang jadi perhatian. Madrid sekarang malah kayak ogah-ogahan buat buru-buru ngurus Rodri. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar yang mereka harus fokusin dulu dan ini bakal gue bongkar bareng lo nanti. Lo siap, bro? Madrid dulu sempat hot banget pengen bawa Rodri ke Bernabeu. Apalagi setelah Rose pensiun dan Modric cabut ke AC Milan. Lini tengah Madrid butuh pemain sekelas Rodri yang bisa jadi jangkar lapangan tengah mereka. Kalau Madrid pengen bersaing musim depan dan gak mau dipermalukan Barcelona lagi, mereka harus punya pemain seperti Rodri. Tapi guys, ini bikin Madrid berubah strategi. Mereka nggak cuma nunggu Rodri, tapi punya agenda lain yang jauh lebih rumit dan menarik. Gue yakin lo bakal kaget sama langkah berikutnya dari Madrid. Dan bro, bukan cuma Rodri dan lini tengah yang jadi sorotan. Madrid baru-baru ini bikin keputusan yang benar-benar ngejutin soal nomor punggung keramat yang selama ini jadi simbol para penyerang top. Ini yang bikin drama Madrid makin panas dan gak bisa kita lewatkan. Nah guys, ini yang bikin seru. Endrick, si bintang muda Brasil yang lagi naik daun, kabarnya marah besar karena gak dapat nomor punggung 9 yang legendaris itu di Madrid. Padahal nomor itu sempat jadi rebutan, dan ada gosip kalau nomor keramat itu bakal dikasih ke Gonzalo Garcia, pemain jebolan akademi yang tampil oke di Piala Dunia antar klub. Keputusan ini bikin Endrick frustrasi berat, apalagi dia lagi berjuang comeback dari cedera dan butuh menit bermain banyak. Dia sampai tolak tawaran pinjaman dari klub lain karena pengen berjuang habis-habisan di Madrid. Keren banget semangatnya, guys. Tapi bro, baru-baru ini Madrid ngasih pengumuman resmi yang malah bikin situasi makin panas. Ternyata nomor punggung 9 itu resmi dipakai Endrick. Bukan Gonzalo Garcia seperti yang sempat ramai dikabarkan. Ini bikin semuanya jadi makin menarik dan bikin penasaran kenapa keputusan ini baru diumumin sekarang. Ini artinya, drama soal nomor punggung belum selesai, guys. Ada alasan tersembunyi kenapa Madrid ngasih nomor keramat ini ke Endrick di musim ini, dan keputusan itu bakal berpengaruh besar ke strategi Madrid di musim depan. Lo mesti banget stay tune buat tahu apa dampaknya. Gue bakal bongkar semua alasan di balik keputusan ini, dan gimana langkah ini bisa mengubah persaingan sengit di La Liga serta bursa transfer musim panas. Jangan kemana-mana, guys. Terus pantengin channel ini karena update panasnya cuma ada di sini. Oke guys, itu tadi drama panas soal Rodri dan nomor punggung keramat di Madrid. Tapi bro, cerita Madrid gak cuma berhenti di situ. Sekarang ada kabar heboh lain yang lagi bikin geger. Xabi Alonso tiba-tiba hubungi Ter Stegen. Apa rencana besar Madrid di balik langkah ini? Jangan kemana-mana, kita bakal kupas tuntas semuanya di segmen berikutnya. Stay tune terus, guys. Madrid dan Barcelona saat ini lagi sibuk banget di bursa transfer musim panas. Madrid sudah datangkan pemain baru seperti Trent Alexander-Arnold dan beberapa lainnya. Sementara Barcelona juga gak mau kalah, mereka datangkan Marcus Rashford, Ronny Bargi, dan Joan Garcia. Nah, jangan buru-buru ambil kesimpulan, bro. Karena sebentar lagi bakal gue kasih twist yang bikin lo geleng-geleng kepala. Ngomong-ngomong soal Joan Garcia, bro,
Dia dianggap sebagai pengganti jangka panjang Ter Stegen di Barcelona. Ter Stegen sendiri lagi menghadapi masalah serius. Dia baru saja menjalani operasi punggung akhir Juli dan diperkirakan bakal absen sampai 3 bulan. Sekarang, bayangin nih, kalau Ter Stegen, yang selama ini jadi andalan Barcelona dan sudah punya prestasi segudang, sampai akhirnya ke Madrid? Gila gak tuh? Gue yakin itu bakal jadi gebrakan besar yang bikin geger jagat sepak bola. Ter Stegen bukan sembarang kiper, bro. Sejak gabung Barcelona tahun 2014, dia sudah kumpulin segudang trofi, 6 gelar La Liga, 6 Copa del Rey, 1 Liga Champions, dan beberapa gelar lainnya. Dia dikenal dengan refleks super tajam, kemampuan distribusi bola yang luar biasa, dan kepemimpinan di lapangan. Oh ya guys, kalau lo pikir cuma itu doang, salah besar. Tunggu di sana, sebentar lagi gue bakal bongkar hal yang lebih mengejutkan soal pergerakan Real Madrid terhadap situasi Ter Stegen sekarang. Lanjut, musim ini Ter Stegen sedang diuji berat. Mulai dari masalah punggung sampai konflik dengan klub bikin situasi makin panas. Kalau dia ke Madrid, itu bukan cuma soal transfer biasa, tapi bakal jadi pergerakan besar yang bisa mengubah dinamika rivalitas abadi antara Real Madrid dan Barca. Sekarang gue jelasin dulu soal masalah yang lagi dihadapi Ter Stegen di Barca. Setelah operasi punggung, Ter Stegen harus absen lama. Barcelona pengen kirim catatan medisnya ke La Liga supaya Ter Stegen dianggap absen jangka panjang, dan Joan Garcia bisa resmi didaftarkan sebagai pengganti. Tapi nih, Ter Stegen nolak keras, bro. Dia gak mau catatan medisnya dibocorin ke La Liga. Akibatnya, Barcelona buka proses disipliner dan bahkan cabut jabatan kaptennya. Bayangin, bro, kapten sekaligus kiper terbaik klub kena masalah internal serius kayak gini. Ruang ganti Barcelona sekarang katanya agak terbagi karena konflik ini. Dan situasinya makin panas. Sementara itu, di Madrid, Xabi Alonso menghubungi Ter Stegen. Tapi ini bukan buat ngajak pindah atau rekrut langsung, bro. Alonso nanya soal Alexander Nubel, kiper Bayern Munchen yang lagi dipinjamkan ke Stuttgart. Alonso pengen banget rekrut Nubel sebagai pengganti jangka panjang Thibaut Courtois yang juga udah berumur 33 tahun. Ter Stegen ternyata kasih rekomendasi positif soal Nubel ke Alonso, nunjukin respek antar rival yang jarang banget terjadi. Tapi guys, itu belum selesai. Real Madrid ternyata punya rencana yang lebih gila lagi buat manfaatin situasi Ter Stegen sekarang. Gak lama lagi, gue bakal jelasin rencana besar yang sedang disusun Madrid sebenarnya. Oke guys, kita lanjut dulu ya. Di ruang ganti Madrid, para pemain sampai bilang, ini gak akan pernah kejadian di Madrid. Soal perlakuan Barcelona terhadap Ter Stegen, Madrid memang punya cara yang beda, bro. Mereka lebih respect dan peduli sama pemain, gak cuma fokus hasil, tapi juga menghargai loyalitas dan profesionalisme. Tunggu bro, ini dia rencana besar Real Madrid. Xabi Alonso katanya pengen manfaatin pengalaman Ter Stegen, kalau sampai dicampak sama Barcelona. Lah, gimana tuh? Gini caranya, guys. Simak baik-baik ya. Bayangin bro, meskipun Ter Stegen adalah rival berat Madrid, Xabi Alonso punya rencana lain yang jauh lebih unik dan mengejutkan. Alonso sangat menghargai kualitas dan pengalaman Ter Stegen, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai mentor dan pelatih masa depan. Kabarnya, Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ter Stegen sebagai pelatih kiper mereka di masa depan. Ter Stegen bukan bakal jadi pemain Los Blancos, tapi bakal jadi pelatih yang membimbing kiper-kiper Madrid ke level juara. Gila kan, bro? Rivalitas di lapangan mungkin sengit banget, tapi di balik layar, mereka saling menghargai dan punya rencana besar yang jarang banget orang tahu. Madrid pengen banget pertahanin aura juara mereka dan kualitas kiper nomor 1 dunia, dengan belajar langsung dari pemain hebat yang juga rival abadi mereka. Ini bukan cuma soal transfer biasa, guys, tapi strategi jangka panjang penuh kejutan yang bakal bikin dunia bola makin seru. Oke guys. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.